Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Oke. Jadi hari ini bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran IPAS. Nah, minggu lalu kita sudah belajar IPAS. Nah, hari ini ketemu lagi sama Ibu. Kita belajar lagi. Nah, IPAS. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita mulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa untuk pagi ini? Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Menurut kepercayaan yang masing-masing, izinkan saya berdoa dengan agama Katolik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah, pelajaran kami, supaya kami tetap pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Tadi Ibu sudah nanya kabar. Kabarnya semuanya baik. Nah, Ibu lihat semuanya, nah murid Ibu ini hadir. Tidak ada yang absen hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap? Sudah siap untuk belajar? Oke, sekarang kalian siapkan alat tulis, buku paketnya masing-masing. Ya, sudah dikeluarkan, persiapkan buku paketnya. Sudah siap belajar kan? Persiapkan dulu bukunya, buku paketnya. Oke. Sudah siap? Oke. Nah, seperti biasa, setelah berdoa, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri sebelum kita mulai menyanyikan lagu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah,
Mengapa setiap pagi setelah berdoa, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional supaya dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, sebelum mulai, Ibu ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat tumbuhan? Ayo. Pernah? Pernah. Kalau tadi Ibu tanya melihat. Sekarang, apakah kalian pernah memakan tumbuhan? Pernah. Pernah? Yakin? Pernah? Nah, kalau begitu, bagian apa saja dari tumbuhan yang pernah kalian makan? Coba angkat tangan. Angkat satu dulu. Saya angkat tangan siapa? Ya, Gabriel. Daun. Contohnya, daun apa yang kamu makan? Daun sawi. Daun sawi atau biasa disebut sayur sawi yang dimakan bagian daun. Terus apa lagi? Ya, Billy. Buah apa Billy? Buah singkong. Singkong itu yang dimakan itu buah atau singkong itu buah? Buah atau akar? Singkong. Nah, singkong itu adalah akar. Nah, apalagi yang bisa dimakan? Wortel itu buah atau akar? Ya, akar. Nah, jadi kalian sudah pernah makan akar, makan daun, makan batang, makan buah. Batang pernah tidak dimakan? Batang apa coba? Batang apa coba? Batang kayu. Apa? Sekarang Ibu tanya. Nah, ya betul, batang kangkung. Apa makanan favorit kalian dari tumbuhan? Coba Ibu tanya. Angkat tangan satu-satu. Siapa? Apa makanan favoritnya? Daun ubi, manggala. Daun manggala. Ada lagi? Tumbuhan itu ada berbagai. Ya, apa? Sawi sama kangkung. Tumbuhan itu bukan hanya sayur. Pohon itu juga tumbuhan. Oke. Nah, tadi kan kita sudah Ibu tanya pernah makan bagian apa saja. Pernah makan bagian batang tadi? Pernah? Pernah. Batangan tuh apa saja yang dimakan? Kangkung. Terus? Sawi ada batangnya. Terus? Apalagi yang bisa dimakan? Kangkung sudah. Apalagi? Kamu makan batang ubi. Apalagi? Bayam. Ya, bayam. Adalah juga pakis. Bisa dimakan batangnya. Brokoli ya, bisa juga. Buah banyak. Kalau akar. Ayo, tadi. Singkong, wortel, terus? Ya, tela, terus? Apalagi? Kentang, betul. Itu adalah bagian-bagian akar yang bisa dimakan. Jangan kalian makan akar pohon mangga. Bisa enggak dimakan? Enggak bisa. Oke. Sekarang jadi banyak sekali tumbuhan yang bisa dimakan di sekitar kita. Apalagi kalau di daerah kita Sadaniang banyak tanaman. Kalau di kota-kota sana jarang sekali ada tumbuhan-tumbuhan, sayuran-sayuran. Nah, sedangkan kita di Sadaniang ini mau makan, kita pergi ke hutan, ambil. Nah, satu lagi batang yang bisa dimakan apa coba? Rebung, betul. Nah, di Sadaniang ini kita kaya akan tumbuh-tumbuhan. Kalau mau makan sayur pakis, pergi ke hutan, ambil pohon pakis. Mau makan lagi sayur, pergi ke hutan, ada rebung, ada yang nanam kacang panjang, ada yang nanam cabai. Nah, jadi di sekitar kita ini, apalagi di Sadaniang, banyak sekali tumbuhan yang bermanfaat.
Saat. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah perhatikan, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke inti kegiatan pembelajaran kita, sebelumnya kita harus memulai pembelajaran dengan semangat. Kita apa dulu? Tepuk semangat. Ayo berdiri semuanya, tepuk semangat. Kalau belum semangat tepuknya, Ibu belum mulai pelajarannya. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masih kurang. Masih kurang semangat. Kita ulangi sampai selesai, oke? Tepuk semangat. Oke, sudah semangat. Sekarang Ibu, tadi kita udah lihat, silakan duduk kembali. Lihat video tentang menyanyi lagu. Nah, sekarang Ibu ada satu buah video. Nah, video ini akan Ibu tayangkan. Silakan kalian semuanya simak dengan baik-baik video ini. Oke? Siap untuk menonton videonya? Nah, selain disimak juga diperhatikan, didengarkan. Halo adik-adik, coba Perhatikan videonya. Ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Perhatikan. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Nah, ini contohnya. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Perhatikan videonya. Tumbuhan yang mengandung zat hijau daun
yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah ini bunganya. kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, kalian tadi sudah melihat sebuah video tentang bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Ada berapa bagian? Nah, ada berapa bagian dari tumbuhan yang sudah kalian dengarkan atau kalian simak tadi? Ada berapa? Ada? 4. Ada berapa? 3. Ada berapa? 4. Coba sama-sama kita hitung dari bawah, bagian tumbuhan yang, nah apa saja bagian tumbuhan tersebut? Nah, bagian tumbuhannya yang pertama paling bawah sekali apa? Akar, batang, daun, bunga, buah. Ada berapa? 5. Jadi di dalam tumbuhan itu tubuhnya ada berapa bagian? 5 bagian. Setiap bagian masing-masing mempunyai fungsi. Coba salah satu angkat tangan, sebutkan fungsi salah satu dari bagian tumbuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, Billy. Nah, akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Untuk apa air dan mineral itu? Ya, membuat makanan melalui proses fotosintesis. Oke, baik sekali. Berarti kalian tadi menyimak videonya dengan sangat baik. Nah, kalau kalian memperhatikan, berarti kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, nah, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Oke, kemarin kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Nah, sekarang kita buat kelompok baru saja. Kalian boleh cari kawannya berempat. Oke, ayo langsung pindahkan mejanya berempat. Menjadi maksudnya pindah 3 kelompok, satu kelompok itu 4 orang ya. Silakan pindahkan. Ya, boleh berempat. Ya, yang ini boleh dihadapkan mejanya, kalian boleh hadap ke sini. Atau kalian ya, boleh. Nah, yang kalian kursinya bawa ke sini. Kursi saja. Yang kamu pindah ke sini 2 kursinya. Yang ini boleh ke sini, boleh ke situ. Ke sini aja boleh. Oke. Kelompok yang paling depan mau pakai kelompok apa namanya? Kelompok apa? Dari bagian tumbuhan tadi. Akar. Kelompok ini adalah kelompok akar. Yang belakang buah. Yang ini daun. Berarti akar, buah, dan daun. Oke. Tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tampilkan. Ayo. Sudah siap belajar lagi? Sudah siap? Boleh hadap ke Ibu. Nah, kamu kursinya seperti teman tadi nih, seperti ini biar bisa lihat Ibu. Kursinya di samping. Ya. Biar bisa ngeliat ke depan, tidak membelakangi. Kursinya ke samping, Nak. Sini kamu. Salah, Bang. Sana. Ini yang ke sini. Kamu yang ke sini, satunya di sana. Nah, biar bisa ngelihat
Ibu. Oke, kan bisa kelihatan ke depan kan? Bisa? Sudah selesai pembagian kelompoknya, sudah siap? Nah, Ibu mempunyai tugas. Kalian tadi kan sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Sudah dapat informasi-informasi penting di situ kan? Sudah tahu tadi apa isi dari video tersebut. Sekarang kalian diskusikan apa hasil analisis kalian. Nah, boleh di kertas. Boleh di kertasnya, satu kertas saja. Di satu buku boleh. Nah, tolong kalian buat rangkuman di situ. Nah, di situ buat rangkuman singkat saja. Nah, nanti itu tidak dikumpulkan, tetapi sebagai dasar kalian untuk mengerjakan tugas. Sekarang Ibu punya lembar kerja kalian. Nah, ini ada 3 lembar. Apa ini? Gambar apa ini? Tumbuhan apa ini? Tomat. Ini adalah pohon tomat. Nah, kalian kan sudah melihat tadi, sudah memperhatikan ada beberapa bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, ini ada kartu bagian tumbuhan. Kartu bagian-bagian tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan beserta apa? Beserta apa? Fungsinya. Ya. Setelah itu kalian identifikasi, kalian pisahkan dulu, kalian gabungkan dulu nanti. Setelah itu kalian tempelkan di sini. Nah, mana fungsi bagian akar, mana fungsi bagian batang. Misalnya, Ibu kasih contoh bagian batang. Nah, kalian bisa tempelkan di sebelah sini atau di sini. Misalnya ada 2 fungsinya, kalian tempelkan di bagian batang. Mana panah yang menunjuk batang mana? Ini. Paham? Oke. Sekarang Ibu bagikan masing-masing 1 LKPD 1 kelompok. Jangan lupa di belakang atau di belakangnya atau di atasnya kalian kasih nama kelompok kalian beserta anggota kelompok. Jangan lupa anggota kelompoknya jangan tuliskan. Nanti Ibu nggak tahu siapa-siapa. Paham? Ada yang mau tanyakan sebelum Ibu bagikan? Sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Waktu kita 15 menit. Nah, identifikasi, perhatikan lemnya. Ya, sama-sama. Lemnya. Nah, tidak perlu terburu-buru, kalian benar-benar perhatikan, diskusikan. Nah, ini untuk kelompok daun, tulis dulu. Nah, bukunya ditepikan dulu. Nah, silakan diskusi dengan kelompok. Kalau kamu kejauhan, boleh kamu maju di situ. Ya. Kalau kejauhan, boleh maju di sini. Kalau kejauhan. Abang, kalau kejauhan boleh maju ke sini, Bang. Ya, Abang maju ke situ kalau kejauhan. Ya, jauh kan? Di situ kan? Boleh situ. Cepat geser. Geser, cepat. Oke, kamu kejauhan, kalau kejauhan kamu ke depan juga boleh. Nanti pas presentasi baru kalau kejauhan ke sana Ibu bilang. Ambil kursinya. Kerja sama, ingat. Kalau kerja kelompok itu artinya kita bekerja sama. Bekerja sama bersama teman satu kelompok. Nah, kamu boleh mundurkan sedikit nih. Kamu boleh ke sini, Kakak. Ya, di atas boleh. Nama kelompok dan anggotanya tulis di atas ya. Tulis dulu nama anggota kelompoknya, tulis dulu, nanti lupa. Nama anggota kelompoknya tulis dulu, Ibu bilang, tulis kelompok akar. Anggotanya 1 2 3 4. Siapa? Tulis namanya. Sebelum nempel. Ya, sebelum nempel. Tulis nama dulu, Cepat tulis nama sini. Nama kelompoknya kelompok akar, tulis. Anggota kelompok tulis ini, kelompok akar, anggotanya 1 2 3 4. Siapa-siapa tulis namanya. Biar Ibu tidak lupa. Ya. Boleh digaris. Asal jangan dicoret. Nah, nama kelompoknya sudah. Siapa-siapa ini? Kelompok daun, William, Aldan, Axel, dan Kelvin. Ya.
Nah, ada yang cari mana ininya? Jangan kamu sendiri, kerjasama. Nah, kalian kumpulkan. Nah, ada yang ngelem, ada yang menempel, diskusikan. Itu namanya kerja sama. Nah, identifikasi dulu ininya. Nah, Kau nempel ya? identifikasi ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahasa Aku Indonesia. aja. Ngomongnya bahasa Indonesia ngomongnya. Kamu yang nempel. Pakai bahasa Indonesia ngomongnya. Paham? Ya, boleh pakai bahasa Indonesia. Enggak, nanti bukunya. Tadi kan kamu catat bagian-bagian apa. Kalau udah hafal, nggak perlu catat, langsung aja ditempel. Nah, kelompok buah. Nama kelompoknya siapa-siapa dalam tuh? Tulis. Tulis dulu aja. Ya. Jangan terburu-buru, waktunya masih lama. Jadi kalian lihat dulu, identifikasi benar-benar. Baru kalian tempel. Nah, Cadangan makanan. dibaca. Cadangan makanan. Ya, boleh sebelum dilem boleh diletak-letakkan biar tidak tertukar. Ayo. Nah, boleh kamu identifikasinya berdua, Bang Billy yang ngelem. Kamu boleh letakkan di mana jadi kawan kamu tinggal ngelem gitu. Angin ya, kipas ya? Kipas angin ya? Ya, tempat-tempatnya. Yang buah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Boleh diletakkan dulu, nanti kawannya yang nempel. Buah ini banyak. Ya? Sudah ditempel. Serius? Ditempel. Ibu bilang semuanya ditempel. Kan masih banyak kan? Oh, semuanya. Iya, mana tadi? Mana kartunya? Kan masih ada. Kan ada. Nih, akar itu apa fungsinya? Menyerap nutrisi. Nah, ini akar beda. Makanya Ibu bilang kerjasama. Lihat. Yang sama, bisa juga, Bu? ya bisa. Nah, Nggak habiskan semua nih, Bu. tengok kalau sama enggak usah. Kalau sama jangan ditempel. Kalau berbeda boleh ditempel. Makanya identifikasi dulu Ibu bilang. Kalau ada dua fungsinya, boleh ditempel dua-duanya ya. Ada tiga, boleh tempel tiga-tiganya. Nah, misalnya fungsinya ada lebih dari satu, boleh tempel semuanya. Daun misalnya ada 3 fungsinya di kartu itu, tempel semuanya di situ. Paham kan? Bisa gitu lah. Tak nampak. Ini bisa nggak, Bu? Sama. Lihat sama atau enggak? Sama. Coba baca dulu. Lain makanan. Nah, lain kan? Ibu bilang, makanya bagi-bagi, temannya yang bagi sama-sama. Nah, biar semuanya. Dia sama enggak? Sama, kalau sama sudah lewatkan. Sama benangnya nih. Sama. Sama. Sel itu kan lem sel. Sel itu kan lem sel. Udah sama dah tuh, semua itu sama dah. Sama nih. Tempelnya lemnya banyak-banyak lah biar enggak lepas pada saat kalian mau presentasi. Lemnya kan banyak tuh isinya. Jangan sedikit-sedikit. Lihat, bunga ini ada lagi enggak fungsinya? Lihat. Kalau fungsinya ada 2, boleh ditempel 2. Ini ada 2 daun. Ya, lihat sama enggak tulisannya? Nah, cobalah cari lain. Ada enggak yang lain tulisannya? Lihat, coba diidentifikasi. Sama, Bu. Sama jangan ditempel sama. Kalau beda, nah ini sama enggak nih? Beda. Berarti fungsinya ada
Dua, tempel dua-duanya. Begitu juga daun, buah, lihat. Ada. Ini sama ini beda. Ya, beda kan? Beda kan? Nah, kalau beda, Ini juga Bu, ada 3. ya ada 3, tempel 3. Berarti fungsinya ada berapa? 3. Kalau sudah, kalian pilih teman satu yang presentasi ya. Jelaskan bagian-bagian tumbuh-tumbuhannya. Akar letaknya di mana? Nah, letakkan dulu. Nanti baru dilem. Ya, boleh. Ini sama enggak nih? Kalau sama jangan. Ya, berarti fungsinya cuman 2 ya, tempel. Coba jangan di buku biar bisa nempelnya. Di sini boleh. Nah. Di sini boleh. Sudah? Ini benang. Coba Ibu cek dulu. Ibu cek dulu. Ini masih ada. Coba kalian cari. Ini masih ada. Coba kalian cari. Ada, Bu. Ada, Bu. Sama semua. Iya, serius. Iya. Sama. Sama. Terus. Oh, enggak ada lagi. Terus ini daun. Daun enggak ada. Ada kali. Sama satu. Itu Ini beda. Beda. sama. Terus ada lagi daun. Ada lagi. Enggak ada. Enggak ada daun. Iya, serius. Iya. Udah. Kalau sudah selesai, nanti satu orang siapa kelompok daun yang mau presentasi. Oke. Ya, Bang Marcel ya. Kelompok buah siapa yang presentasi? Agustin. Ya, Agustin ya. Nah, setelah itu rapikan kembali. Kelompok akar siapa yang presentasi? Billy. Oke, Billy. Ayo. Serius kerjanya. Rapi-rapi nempelnya, rapi-rapi. Nah, rapi-rapi nempelnya. Coba kalian belajar situ presentasi dulu, dilihat dulu ini apa fungsinya apa, diskusikan dulu sebelum maju ya. Ya. Boleh dari atas sampai ke bawah, jangan bolak-balik. Nah, latihan dulu.
Nah, boleh di bawah situ. Itu sama tuh. Sama tuh beda. Ini sama yang sama. Oh, sama enggak usah. Yang beda aja. Nah, setelah selesai kalian tempel, kalian diskusikan lagi bagaimana cara akan presentasi nanti ya. Nah, sudah selesai tuh. Perhatikan lagi, diskusikan lagi. Nanti kalian akan presentasi seperti apa, ya. Nah, diskusikan lagi. Siapa yang presentasi? Bang Billy. Ayo alatnya kumpulkan lagi. Nanti maju semua ke depan. Kalau dengar Ibu, kan kalian dengarkan dulu Ibu, dengarkan. Kan kalian kan tugasnya kelompok. Kalau kalian mau bergiliran presentasi boleh. Misalnya ada 2 orang presentasi. Nah, misalnya Billy mempresentasikan tentang apa saja bagian-bagian tumbuhan, misalnya. Nanti ada yang bagian menjelaskan fungsi tumbuhan. Ya, boleh. Jadi tidak harus 1 orang yang presentasi. Semuanya lebih baik. Nah, kalian diskusikan dulu bersama temannya. Kamu mau presentasikan yang bagian mana? Jangan main. Kamu mau presentasikan bagian yang mana? Kamu yang mana? Yang mana? Nah, silakan. Nanti ada, jelaskan dulu bagian-bagian tumbuhan. Ya, diskusikan dulu. Ibu kasih 5 menit lagi ya diskusinya.
Waktu diskusinya masih 10 menit ya. Jadi kalian diskusikan benar-benar siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini. Kalau bisa semuanya dapat bagian untuk presentasi. Lebih keren lagi semuanya.
Baik, waktu bekerja kelompoknya sudah selesai. Berarti saatnya kita mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian. Oke, sudah siap? Are you ready? Ready? Go. Karena sudah ready, siapa yang mau maju duluan? Kelompok akar. Oke, silakan kelompok akar maju ke depan. Yang ngomong pakai ini ya. Ini mic-nya. Di sini aja, di sini. Oh, sini lah, nah. Sini, ya. Nggak apa-apa, dilindungi. Ibu geserkan sedikit. Oke, sudah? Di sini, Mbak. Di mana? Di sini ya, di sini, depan kelas ini. Ya, ini yang ngomong pegang ininya. Ya, di sini. Ayo di sini, semuanya maju. Nah, di situ. Yang lain, ketika temannya mempresentasikan, yang lain apa? Mendengarkan, menyimak.
Oke, yang lain lepaskan dulu semua yang kalian pegang, simak teman-temannya di depan. Oke, silakan kelompok. Kelompok apa? Akar. Ya, kasih mic-nya yang ngomong. Nah, ininya tampilkan ke depan. Gimana teman kalian mau lihat? Nah, seperti itu. Oke, silakan. Perhatikan dulu. Perhatikan temannya di depan. Teman-teman, Yuk. perkenalkan kami dari kelompok Akar. Anggotanya saya sendiri Gabriel dan saya Billy. Saya Fiona. Saya Lestari Eka Gifana. Ya, silakan presentasi. Perhatikan. Lepaskan dulu ini. Nah, perhatikan Saya teman-teman. akan menjelaskan fungsi akar. Perhatikan semuanya. Fungsi yang pertama, menjaga tanaman tetap kokoh. Fungsi yang kedua, menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Teman, saya di sini akan menjelaskan fungsi batang. Dengarkan. Fungsi yang pertama untuk menghantarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan lainnya. Fungsi batang yang kedua untuk membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh. Fungsi yang ketiga untuk menghantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Fungsi yang keempat untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Saya akan menjelaskan fungsi daun. Lihatin ke depan. Nah, gitu. Tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Saya juga akan menjelaskan fungsi daun. Bunga. Nyaring-nyaring lah suaranya. Bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, lanjut. Saya akan menjelaskan fungsi buah. Buah yang pertama, alat bantu penyebaran biji, melindungi biji, untuk menyimpan cadangan makanan. Ya. Teman-teman sudah mempresentasikan. Nah, tepuk tangan dulu. Bagaimana menurut kelompok yang lain presentasi temannya kelompok akar? Dari kelompok buah dulu. Belum, tanggapi dulu temannya. Bagaimana penjelasan dari kelompok apa tadi? Akar? Bagus. Jelas? Ya, tadi kelompok akar sudah menjelaskan tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Kelompok daun. Bagaimana penjelasan dari kelompok akar? Baik. Baik, kalau baik kita kasih jempol dulu untuk kelompok applause dulu untuk kelompok akar. Yang kedua, yang mau maju kelompok kelompok ya, buah dulu ya, perhatikan. Nah, sekarang giliran kelompok yang lain, perhatikan. Kelompok akar perhatikan. Ini mic-nya pegang, yang ngomong. Oke, yang lain perhatikan. Ibu perhatikan dari sini, silakan. Sama ngomong. Dari kelompok buah. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, anggotanya siapa-siapa. Nama kelompok buah. Dan nama-nama kami Geraldine, Agustin, Sena, dan Karin. Ya, silakan presentasikan. Suaranya nyaring-nyaring biar temannya dengar. Ya.
Gambarnya ada ke depan. Fungsi dari akar ada dua, yaitu nomor satu, menyerap nutrisi perhatikan. dan air Yang lain dari perhatikan. dalam tanah. Dan yang kedua, menjaga tanaman tetap kokoh. Lanjut. Hasil kerjanya lihat teman-teman di luar, di depan. Nah, teman-temannya di gini kan, di depan kan. Nah, sambil baca. Boleh menghadap di situ. Silakan, lanjutkan. Fungsi dari batang ada 4. Yang pertama, menghantarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan lainnya. Dan fungsi batang yang kedua, membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh. Fungsi batang yang ketiga, tempat tumbuhannya daun, bunga, dan buah. Fungsi batang yang keempat adalah menghantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Baik, lanjutkan. Saya Yang lain akan perhatikan. menjelaskan fungsi dari daun. Tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Dan saya akan menjelaskan fungsi dari bunga. Yang lain perhatikan. Tempat perkembangbiakan Yang lain perhatikan. tumbuhan. Perhatikan yang lain. Nah, Saya akan menjelaskan fungsi buah. Melindungi biji. Alat bantu penyebaran biji. Cadangan makanan. ya. Sudah selesai? Sudah? Nah, bagaimana presentasi dari kelompok buah tadi? Bagaimana? Bagus? Kalau bagus dan jelas kita kasih mantap. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok buah. Kasih applause. Kasih applause. Oke, selesai. Sekarang yang terakhir kelompok hijau daun. Ya, kelompok hijau daun enggak? Oke, yang ngomong pegang mic-nya. Ayo, gambarnya dilihatin ke depan. Nah, biar teman-temannya bisa lihat. Nih, pegang. Masa ibu yang mau pegang kan? Oke, silakan ngomong. Yang lain, perhatikan ke depan. Perkenalkan dulu kelompoknya sama anggotanya. Perkenalkan. Perkenalkan, kami kelompok daun. Ayo perhatikan. Nama Yang lain kami perhatikan. William, Aldan, Axel, Kevin. Ya, Kami akan menjelaskan nama-nama fungsi daun dan batang. Kita batang. ayo kamu bagian mana? Bagian mana? batang. Suaranya besarkan lagi. Bagian batang. Ya, bagian batang. Apa saja fungsinya? Mengantarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan lainnya. Perhatikan ke depan. Yang lain perhatikan. Menghantarkan Perhatikan temannya. air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Gini, biar teman bisa lihat. Nah, teman kamu bisa baca. Yang teman di belakang juga bisa lihat. Buah Nah, tanaman membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh. lanjut. Ya, pegangkan. Urutan dari sini ya, urutan. Menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah, menjaga tanaman tetap kokoh. Ya, lanjut.
Fungsi daun, tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuhan daun hidup. Dekatkan mic-nya. Fungsi bunga, tempat perkembangan biakan tumbuhan. Ya, lanjut. Akulah. Saya akan menjelaskan fungsi buah. Alat bantu menyerapkan biji, melindungi biji, cadangan makanan. Masih ada lagi? Sudah selesai? Sudah? Oke, sudah selesai. Tadi sudah kelompok daun adalah kelompok yang terakhir. Bagaimana kelompok daun? Kurang jelas. Bukan kurang jelas, tapi suaranya kurang besar. Kelompok daun, anggotanya malu-malu semua. Jadi suaranya kurang besar, tapi kedengaran kan? Ya, kedengaran. Oke. Terima kasih kepada kelompok daun. Tepuk tangan dulu. Kasih mantap dulu. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok daun. Silakan kembali ke tempat. Baik. Nah, perhatikan Ibu. Tadi ketiga kelompok sudah presentasi dengan baik. Nah, tadi cuman dengarkan Ibu. Ayo. Ayo fokus. Tepuk diam. Kunci mulut. Cuman. Nah, diam. Kalau Ibu yang berbicara, berarti yang diam kalian. Kalau kalian sedang berbicara, Ibu mendengar. Oke, sudah bisa Ibu berbicara? Sudah bisa Ibu mulai? Oke, tadi kelompoknya tiga kelompok sudah presentasi dengan baik. Tapi Ibu perhatikan tadi semuanya fokus pada fungsi bagian tumbuhan. Tapi tidak ada yang menyebutkan bagian tumbuhan itu ada berapa dan apa saja. Walaupun tadi presentasinya sudah baik. Sekarang Ibu punya video. Video ini untuk memberikan penguatan kepada kalian tentang apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Nah, sekarang kalian simak videonya. Simak videonya. Coba kamu perhatikan gambar Tuhan berikut ini. Tumbuhan. Ibu ini lagi buat video. Kalian dengar nggak? Apa kalian teriak-teriak di sini? Daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun mirip, tulang daun melengkung,
tulang daun menjadi, dan tulang dari sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Nah, tadi itu adalah penguatan tentang apa yang sudah kalian pelajari. Oke. Kita sudah selesai pada inti kegiatan pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Nah, sebelum kita selesai, siapa yang bisa atau yang mau menyimpulkan apa saja kegiatan atau apa saja yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Silakan, orang angkat tangan. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Sebutkan apa atau beritahu ibu apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini pada pertemuan kali ini. Ayo dengarkan temannya. Kita hari ini sudah mempelajari nama-nama tumbuhan dan fungsinya dan berapa saja fungsi-fungsi dari tumbuhan. Yaitu ada akar, batang, daun. Kita sudah menyimpulkan tentang kita hari ini. Kita sudah mempelajarinya dengan simak. Kita sudah mempelajarinya yaitu dari batang, akar, daun, bunga, dan buah. Dia ke dalam akar ada dua, menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah, menjaga tanaman tetap kokoh, yaitu dari akar. Dan dari batang ada membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh, menghantarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan lainnya, tempat tumbuhannya daun, bunga, dan buah, menghantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Dan dari Simpulkan saja, simpulkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, bagian tumbuh-tumbuhan, terus Serta fungsinya. Fungsi setiap bagian tumbuhan. Jadi, tadi temannya sudah menyimpulkan bahwa hari ini yang kita pelajari adalah bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Oke. Nah, kita sudah melakukan pembelajaran dari pembukaan. Tadi sudah ngerjakan tugas segala macam. Nah, apa yang kalian rasakan pada saat pembelajaran hari ini? Senang? Senang pembelajarannya? Menyenangkan?
Apakah kalian suka pada saat presentasi? Pada saat kerja kelompok? Oke, jadi hari ini pembelajaran kita menyenangkan karena ada kerja kelompok dan juga presentasi. Ada lagi yang menyenangkan selain itu? Kalian dapat menonton apa? Video. Menyenangkan dan nonton videonya? Oke, nanti pelajaran yang akan datang kita akan menonton video kembali tentang materi-materi pembelajaran. Ada yang masih ingin bertanya atau yang masih belum paham? Tidak ada, sudah paham semuanya? Alhamdulillah, hari ini semuanya sudah paham. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang fotosintesis dan perkembangbiakan tumbuhan. Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, karena semuanya sudah selesai pembelajaran kita hari ini, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang berdoa pada kegiatan di akhir pembelajaran ini? Ya, silakan maju, Bang. Teman-teman, mari kita berdoa dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan agama Katolik. Yang beragama Katolik, mari kita angkat tanda kemenangan Kristus dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus. Kami sudah selesai dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah memberi kami kesempatan untuk belajar. Doakanlah semua guru yang ada di sekolah ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Terutama kami anak-anaknya. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, terima kasih yang sudah membaca doa. Silakan kembali ke tempat. Nah, dengan selesainya baca doa berarti sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Nah, pertemuan kita hari ini, ya. Oh iya, Ibu lupa, kumpulkan dulu hasil kerjanya. Nanti akan kita tempel di kelas. Ya, kumpulkan dulu. Ya, semuanya dengan alatnya. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk yang rapi. Sudah? Dah, sudah bukunya simpan di bawah, simpan di meja. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dengan baik hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.